Roma pasal 1 ayat 16-17. Dia bilang begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, orang yang ayat 17 bilang, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, sebab ada tertulis orang benar hidup oleh iman. Jadi yang disebut Injil adalah kekuatan Allah, di dalamnya ada kebenaran. Amin. Kekuatan Allah untuk apa? Untuk mengubah cara berpikir kita, untuk menggantikan pola pikir kita yang selama ini sudah dipengaruhi oleh input-input dari dunia ini yang sudah meregulasi hidup kita. Maka ketika Injil itu datang, Injil harus bersihkan. Jangan saudara kontaminasikan Injil itu dengan yang lain. Jangan mixing, campur. Kalau yang namanya kuasa Allah, the power of God, kuasa itu akan menyingkirkan segala sesuatu. Tidak boleh mengkontaminasikan Injil dengan yang lain. Tapi strategi musuh hari-hari ini, iya Pak Pendeta, khotbahnya terlalu keras. Kita kan kontekstual. Jadi kalau Injil adalah kekuatan Allah, artinya bahwa di dalam Injil itu ada kebenaran yang membuka pikiran seseorang untuk mengenal siapa itu Yesus, apa yang dikerjakannya, apa tujuannya, gitu kan? Siapa dia dan bagaimana dia melakukan keselamatan itu yang disebut kebenaran. Jadi kuasa Injil, Injil adalah kekuatan Allah, atau Injil adalah power of God. Injil adalah kuasa Allah. Kuasa Allah tidak bisa dilawan oleh apapun. Amin. Tidak ada yang bisa melawan kuasa Allah. Kuasa untuk apa? Membersihkan pikiran kita. Kuasa untuk apa? Meneduhkan, mentransformasi jiwa kita. Supaya hanya kebenaran, apa yang menjadi kabar baik, itu benar-benar kita terima. Saya punya statement begini. Kita mengenal Injil itu adalah kuasa Allah yang di dalamnya ada kebenaran untuk memperbarui, untuk merombak, untuk mempolah pikiran seseorang untuk bisa mengenal pusat dari pemberitaan Injil itu siapa? Kristus. Yesus Kristus. Kita mengetahui bagaimana Yesus Kristus itu, apa fungsinya, bagaimana perannya, dan tujuan menjadi juru selamat. Juru selamat itu yang bagaimana? Karena itu saudara harus memahami dan mengalami tentang yang namanya keselamatan yang sesungguhnya, yang dimaksudkan dalam Alkitab. Pengertian mengenai keselamatan merupakan jantung atau inti dari doktrin kekristenan. Halo? Doktrin kekristenan itu kalau kita mengerti tentang keselamatan, dan kita percaya bahwa keselamatan itu anugerah, bukan karena jerilala kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena anugerah, pemberian Allah. Kalau kita mengerti tentang keselamatan, maka itu sangat punya kekuatan untuk memengaruhi kualitas hidup kita. Amin. Saudara akan punya kualitas hidup, akan lebih berubah ketika saudara mengerti tentang keselamatan, arti keselamatan yang sesungguhnya. Kualitas hidup kekristenan kita juga sangat dipengaruhi oleh keselamatan yang kita pahami. Jadi kalau cuman hanya tahu keselamatan di mana Yesus, percaya pada Yesus, identitas Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada Yesus, saudara mati, saudara masuk surga, saudara bebas dari neraka, dan saudara tidak lagi menderita di dunia. Gitu kan? Itulah Yesus yang disebut Juru Selamat. Itu konsep yang dangkal. Itu bukan tujuan Bapa. Yesus datang ke dunia ini menjadi Juru Selamat untuk melaksanakan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa itu kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu bukan supaya manusia ini nanti mati masuk surga, itu selesai. Bukan. Itu bukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa Yesus datang ke dunia ini supaya manusia dikembalikan kepada rancangannya yang semula. Manusia yang original, yang kemuliaan Allah hilang. Akibatnya dia menjadi manusia berdosa
original. Amin. Jadi Yesus itu adalah formula, contoh, example, model, prototype dari manusia original yang didesain oleh Allah pada mulanya, yaitu Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam Taman Eden. Itu yang harus dikembalikan. Jadi bukan cuma menebus manusia supaya yang berdosa diampuni dosanya, diberkati, lalu mati masuk surga. Terlalu dangkal keselamatan model itu. Dan itu terus digembos. Jangan buka yang lain. Amin. Dan itu yang dikhotbahkan di gereja terus. Itu bukan yang Tuhan mau. Itu bukan rancangan Bapa yang sesungguhnya. Yesus datang bukan untuk itu saja. Amin. Tapi dia datang supaya membawa kita menjadi satu spesies manusia baru yang disebut Christ generation ini, generasi Kristus. Amin. Supaya apa? Supaya apa yang Bapak rancangkan, apa yang Bapak mau, apa yang terjadi di surga itu juga terjadi di bumi melalui saudara. Yang hanya bisa untuk melakukan itu adalah orang-orang yang mengerti tentang keselamatan yang sesungguhnya. Jadi keselamatan yang original, seperti yang Tuhan mau, yang diajarkan oleh Yesus, adalah keselamatan yang kita harus datang kepada Dia. Kita menjadi ciptaan baru dalam Dia. Alkitab bilang kita harus dilahirkan kembali. Jadi saudara lahir ke dunia ini untuk dilahirkan kembali. Kalau saudara lahir ke dunia ini tidak dilahirkan kembali, saudara tidak akan mengalami yang namanya keselamatan. Apalagi mau masuk dalam kerajaan surga. Amin. Jadi kerajaan surga itu bukan nanti waktu mati. Kerajaan surga itu waktu saudara di bumi, saudara bisa mengalami hari-hari surga. Selama saudara di bumi itu keselamatan yang menurut rancangan Allah. Karena Yesus datang bagi kita. Terlalu murah. Yesus mati di kayu salib cuma untuk bawa saudara mati masuk surga. Amin. Itu bukan kehendaknya, bukan tujuannya.